Belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang memberikan inspirasi. Hanya di YouTube channel Facebook. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Kepemimpinan itu adalah sebuah seni. Dan ada banyak model kepemimpinan. Gitu. Ada mungkin orang yang nggak bisa delegasi. Tapi ada orang yang memang ya begitu wataknya. Semua mau dihantam semua. Apapun hasilnya pokoknya yang penting gue pemimpin. Karakter-karakter yang mau kita bahas hari ini juga adalah orang-orang yang kalau dibilang satu rumah. Oh iya. Satunya pemimpin. Oke. Semuanya pemimpin Semua malah pemimpin. gitu kan ya. Jadi mungkin di luar, karismatik gitu ya, kerjaan beres. Tapi di dalam mereka berdua nih saling argumentasi juga gitu ya. Pasti, itu pasti. Tapi itulah seninya tadi, pemimpin. Sebelum jadi pemimpin kita harus belajar dipimpin dulu. Karena pemimpin yang baik, dia akan mengerti siapa yang akan dipimpin. Karena dia sudah mengalami pengalaman dipimpin sama pimpinan. Jadi mana yang lebih suka dipimpin atau jadi pemimpin? Dua-dua lah. Oke lah ya. Shalom teman-teman Facebook dimanapun teman-teman berada, apa kabarnya? Nggak kerasa nih udah bulan Februari, semoga masih semangat dan tetap seperti biasa Facebook setia menemani teman-teman semua untuk menguatkan iman kita sambil belajar tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Kita kedatangan seperti biasa Pendeta Deddy Kurniawan. Shalom Pendeta. Shalom Vi. Apa kabarnya? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Februari ceria ya? Februari ceria, nggak usah tunggu September ya? Betul, Februari ceria. Februari udah bisa ceria. Walaupun beberapa hari ini cuaca sepertinya kurang bersahabat sama Iya kita. sih. Prediksinya hujan, tapi nggak hujan. Jadi Nah, kan udah nggak mau keluar, nggak jadi keluar deh. betul. Tapi begitu keluar tiba-tiba hujan. Waduh. Bahkan beberapa tempat ya, teman-teman kita merasakan ada yang berduka karena banjir Betul. dan lain sebagainya. Kayak di Manado, makanya pada telepon keluarga gitu ya, aman atau enggak? Itu dia. Ternyata aman. Nah teman-teman, tahun baru ini ada yang baru nggak sih? Gitu ya. Kalau aku lihat teman-teman sekitarku, ada beberapa dari mereka yang mendapatkan posisi atau kepercayaan yang lebih, gitu ya, sebagai pemimpin. Oke. Ada yang pemimpin ataupun naik jabatan di kantornya. Ada yang masih kuliah, aku tahu yang nonton ada anak-anak PCM, Public Campus Ministry. Dan mereka tahun ini kan ada tim yang baru, tim kepemimpinan yang baru kan. Jadi selamat bertugas, selamat melayani. Jadi di rolling ya? Di rolling. Okay. Dan juga mungkin tahun baru, majelis baru, ada pelayanan baru juga. Betul sekali. Termasuk aku. Oh iya. Aku dari sekolah sahabat. Betul. Jadi komunikasi sekarang teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman sahabat komunikasi boleh komen di bawah. Kita sama-sama berbagi, bukan berbagi penderitaan ya, berbagi sukacita dalam melayani. Kalau pendeta tetap gembala kan pendeta, tapi ada yang baru nggak dalam pelayanan? Yang baru ada beberapa departemen di gereja. Yang waktu diberikan tanggung jawab ada beberapa mungkin yang menolak karena mungkin kurang bagi mereka sepertinya kualifikasinya nggak cocok nih sama saya nih, atau kurang wawasan dan pengalaman jadi pendeta aja deh gitu kan. Oke. Jadi pendeta yang ambil juga. Jadi ya untuk beberapa departemen gitu. Sih. Nah nanti kita hari ini mau ngomongin tentang otoritas. Ketika kita diberikan kekuasaan, apa yang harus kita lakukan gitu ya. Karena sekarang boleh aku bilang banyak contoh pemimpin yang baik, tapi banyak juga yang nggak baik gitu kan pendeta. Dan biasanya yang masuk koran kan yang nggak baik-baik. Gitu. Jadi kita anak muda jadi nggak usah jadi pemimpin kali ya, biasa-biasa aja gue oke kok. Itu gitu. jadi mental block kali ya. Karena yang disorot sama media massa dan akhirnya yang disajikan ke publik hal-hal yang buruk dari sikap-sikap pemimpin-pemimpin. Padahal mungkin ada hal yang baik, yang lebih banyak daripada hal yang buruk tersebut. Iya. Jadi teman-teman Facebook mungkin tahun ini siap mau mengambil tantangan tersebut. Harus dong. Tapi banyak pertimbangannya, mungkin yang negatif juga ada gitu ya. Semoga episode kali ini bisa menguatkan mereka. Amin. Untuk melihat contoh-contoh yang di buku Tawarik. Kita masih buku Tawarik ya. Apalagi sih pendeta yang mau kita gali dari buku Tawarik yang mungkin teman-teman dalam pembukaan ini kayak, Tawarik is special ya gitu. Akhirnya kita belajar bahwa sejarah bangsa Israel membuktikan kepada bukan hanya bangsa Israel, tapi kita pembaca Alkitab
bahwa pengalaman-pengalaman hidup yang dialami oleh bangsa Israel zaman dulu yang mereka alami itu akibat dari tindakan-tindakan satu ya, kalau bijaksana negerinya sejahtera, tapi kalau pemimpinnya kurang bijaksana, bertindak tidak sesuai dengan perintah Tuhan, akhirnya mereka merasakan yang namanya penderitaan. Betul. Dan ini kita ngomongin walaupun cerita Alkitab sepertinya skalanya besar gitu ya, tapi kita akan kembali lagi ke aplikatif bagaimana dengan ruang sekitar kita gitu ya. Betul. Jadi walaupun kita juga harus berhati-hati ya. Nggak semua hal-hal yang ada di Alkitab bisa kita aplikasikan dalam hidup kita karena ya first application itu untuk mereka yang hidup di zaman itu. Tapi secara rohani seperti tadi Evi bilang, kita bisa belajar dari pengalaman kehidupan mereka. Makanya itu serunya Facebook teman-teman. Sebenarnya skrip itu nggak ada gitu ya. Tapi sambil kita ngobrol, bisa nyambung ke sini, bisa nyambung ke sana gitu. Malah kadang jauh di luar skrip gitu pendeta ya. Betul sekali. Semoga tetap menjadi berkat bagi teman-teman sekalian. Dan nanti setelah break yang satu ini kita mau bahas, teman-teman lebih suka memimpin atau dipimpin? Nah ini satu hal yang susah. Pendeta Dedi udah ada jawabannya? Siap. Oke, kita akan jawab setelah yang satu ini. Masih di Facebook, What's on your mind? Mungkin teman-teman sambil menonton ini bilang, ini gua banget nih gitu ya. Sebenarnya udah ditawarin sih, ada pelayanan di gereja gitu ya. Tapi takut nggak kepegang, kan kuliah, kan kerja gitu ya. Atau kalau aku dulu ya, paling nggak suka kalau ditanya mau jadi pemimpin nggak Ivy gitu. Nggak, kayaknya tanggung jawabnya terlalu berat gitu. Aku kalau dikasih tugas satu, misalnya sebagai sekretaris, aku bisa fokus sebagai sekretaris gitu. Tapi kalau jadi pemimpin kayaknya harus bisa semuanya ya pendeta ya. Memang kita dituntut ya sepertinya, jadi multitasking ya. Multitasking. Bisa ini, bisa itu, semua harus bisa. Padahal mungkin kita, apalagi kayak waktu itu kan kita pernah bahas, aku yes man banget kan. Jadi nggak mau orang terlihat ini, jadi oke semua. Gitu ya. Akhirnya kita sendiri yang membuat tugas kepemimpinan kita jadi nggak bagus. Jadi nggak efektif gitu ya, karena ada yang kecenderungannya tidak ada kepemimpinan yang harus diasah gitu kan ya. Makanya Vi, sorry aku potong ya. Gak apa-apa. Kepemimpinan itu adalah sebuah seni. Dan ada banyak model kepemimpinan. Gitu. Ada mungkin orang yang nggak bisa delegasi. Tapi ada orang yang memang ya begitu wataknya. Semua mau dihantam semua. Apapun hasilnya pokoknya yang penting gue pemimpin. Yang penting pemimpin. Dan gembala jemaat juga. Pendeta Dedi kan sebagai gembala jemaat. Model kepemimpinan juga beda-beda pendeta ya? Pasti. Kalau pendeta bisa melihat diri pendeta gimana? Aku bingung gimana menilai diri sendiri. Orang lain yang bisa menilai diriku ya. Cuma kadang-kadang istri yang di rumah yang selalu ini. Jadi kami berdua yang debat. Apalagi kan pemimpin kan rasa, tahu apa sih? Tapi akhirnya diingetin, kamu kan nggak tahu apa yang kamu buat. Efeknya apa dengan tindakan-tindakan dan kebijaksanaan yang kamu buat. Orang lain yang mendengar dan menerima pasti akan yang tahu. Gitu. Oh iya juga ya. Nah, ini aku dengar cerita ini agak ketawa sedikit ya pendeta ya. Karena karakter-karakter yang mau kita bahas hari ini juga adalah orang-orang yang kalau dibilang satu rumah. Satunya pemimpin. Semuanya pemimpin malah gitu kan ya. Jadi mungkin di luar karismatik gitu ya, kerjaan beres, tapi di dalam mereka berdua nih saling argumentasi juga gitu ya. Pasti, itu pasti. Tapi sebelum kita ke situ pendeta, kita jawab dulu pertanyaan yang di awal tadi ya. Pendeta lebih suka memimpin atau dipimpin? Nanti aku juga share dari aku. Mau nggak mau akhirnya saya harus jadi pemimpin. Karena gembala jemaat ya. Satu gembala jemaat. Kedua pemimpin rumah tangga di rumah, ya kan? Kepala keluarga. Yang ketiga saya harus jadi pemimpin bagi diri saya sendiri. Tapi itulah seninya tadi pemimpin. Sebelum jadi pemimpin kita harus belajar dipimpin dulu. Karena pemimpin yang baik dia akan mengerti nanti siapa yang akan dia pimpin. Karena dia sudah mengalami pengalaman dipimpin sama pimpinan. Jadi mana yang lebih suka dipimpin dipimpin atau jadi pemimpin? Nah, dua-dua lah. Dua-dua oke lah ya. Kalau aku juga dulu yang tadi aku bilang lebih suka dipimpin gitu ya. Karena kalau arah udah jelas lebih enak buat kerjanya. Betul. Karena pemimpin yang nentuin arah kan ya. Tapi lama-lama seiring berjalannya waktu, bertambahnya usia, dapat banyak wawasan, dapat banyak pengalaman, aku pikir aku mau ke arah yang sini juga nih. Tapi kalau pemimpin yang satu berbeda arah, kayaknya nggak bakal puas gitu ya dengan pencapaian sendiri kan. Akhirnya ketika dipercayakan, aku ambil aja deh gitu, kita ke arah yang sini yang aku lakukan sesuai dengan tentunya koordinasi dan juga persetujuan yang lain gitu kan. Betul. Ya. Ada kepuasan tersendiri karena bisa mengekspresikan pikiran dan juga nilai-nilai hidup. Makanya nggak selamanya jadi pemimpin itu seperti pandangan orang lain kayak ini cuma mau kuasanya aja nih. Karena kadang-kadang gini, Vi.
begitu kita jadi pemimpin, kadang-kadang kita lupa sama yang kita pimpin. Begitu kita jadi yang dipimpin, wah kita sikat tuh pemimpin kita kan. Jadi buat teman-teman yang masih muda nggak salah juga ya kalau di awal mau dipimpin gitu ya, biar belajar rasanya dipimpin tuh seperti apa sih, melihat orang yang memimpin tuh seperti itu apa penting sih. Sekali. Gitu ya. Itu penting sekali. Bahkan walaupun sekarang jadi gembala, pimpinan di dalam jemaat, kita juga punya pimpinan di organisasi kan. Jadi sambil memimpin kita juga belajar untuk dipimpin sama pimpinan-pimpinan kita. Apalagi struktur gereja kita kan jemaat lokal tuh di atas piramida gitu ya pendeta ya. Jadi pendeta juga sebenarnya nggak bisa bergerak seenaknya tanpa jemaat. Walaupun demikian, setiap kali ada keputusan-keputusan kita harus kasih ke majelis jemaat, kemudian konferensi jemaat yang lebih tinggi. Jadi selalu ada kesempatan sometimes kita dipimpin gitu, walaupun kita pemimpin juga. Betul. Ingat kan kalau memimpin konferensi jemaat kan, walaupun keputusan sudah ada atau pendeta yang memutuskan, pasti akan ditanya. Siapa yang setuju? Masih ada perbincangan lagi? Kalau udah, oke, dikuatkan ya. Kita setuju semua ya. Oke, sih. Nah, kita ke tokoh kita yang kita udah kasih hint-hint dari tadi itu ya. Di episode yang lalu sebenarnya kita bahas karakter mereka. Di situ kita bilang, mungkin kalau nonton di YouTube kita bisa masukin di atas ya. Boleh. Tentang karakter dari Miriam, Harun, dan juga Musa. Kelihatannya Musa itu karakternya lemah gitu ya, karena mereka seperti dibully sama abang sama kakaknya. Betul. Gitu ya. Padahal mereka bertiga itu para pemimpin. Tapi kali ini kita beralih dari karakter mereka, kita akan bahas mengenai otoritas. Jadi dalam kepemimpinan mereka masing-masing, itu stylenya seperti apa sih? Dan mereka jatuhnya di mana gitu ya, supaya kita bisa belajar. Kalau bisa kita lihat, yang akan kita highlight pertama adalah sikap mereka dalam kepemimpinan. Terlebih Miriam sama Harun. Pendeta. Karena mereka jatuh karena sikap mereka. Sikapnya seperti apa sih, Pendeta? Tadi seperti aku bilang tadi, pemimpin kan perlu belajar banyak. Mungkin saja Musa menunjukkan sikap kepemimpinan tidak seperti apa yang Harun dan Miriam harapkan. Beberapa keputusan mungkin yang diambil sama Musa bertentangan dengan hati mereka berdua. Atau mungkin ya, kan serumah ya tadinya. Walaupun sekarang udah beda keluarga, tapi paling tidak ikatan emosional sebagai kakak, adik itu kan pasti ada loh. Atau di perkemahan Israel pasti mereka satu daerah kan, orang Lewi. Walaupun Musa pemimpin administratif, Harun pemimpin rohani. Kemudian si Miriam pemimpin bakti wanita Israel. Tapi paling nggak kalau ada hal-hal yang penting sehubungan dengan bangsa Israel, Musa koordinasi dulu dong. Mungkin kecemburuan itu berawal dari tindakan Musa mengambil perempuan yang bukan bagian dari Israel. Ada kecemburuan. Karena dia di padang Midian, ya kan, dia mengembalakan domba, akhirnya dia ketemu dengan wanita ini yang kulitnya sepertinya berbeda dengan kulit mereka. Mulailah rasa itu gitu kan. Mungkin mulai makanan yang beda rasa mungkin ya, kalau ada perjamuan makan diundang Musa, ayo makan kita di rumah. Kok bukan Brenebon ini? Nah, mungkin gitu kan. Brenebon tapi kok rasanya rasa Ethiopia. mulai jadi kayak Lebih lagi Musa sekali waktu ketika dia butuh petunjuk, dia minta petunjuk pada mertuanya. Ya sebagaimana layaknya anak ke bapak, hal-hal yang wajar lah. Dengar nasihat. Musa juga mungkin pikir sepertinya bapak mertua saya punya sedikit hikmat untuk beri saya petunjuk. Dan ketika dia pikir ini bagus, dia terapkan, Harun dan Miriam tersinggung. Jadi makin gondok lagi nih di hati ini. Bener-bener gak dipakai kita ya. Bener-bener gak dipakai kita ya. Jadi sepertinya jadi pemimpin butuh kerendahan hati. Butuh kerendahan hati. Jadi sikap itu yang kurang dimiliki oleh Harun dan juga Miriam. Padahal Harun juga tahu loh dan sadar. Ketika Tuhan minta dia untuk menemani Musa, Harun juga sadar. Siapa sih saya? Saya gak punya daya sebetulnya. Tapi Tuhan tunjuk dia. Menjadi pemimpin, bukan hanya pemimpin sembarangan, pemimpin rohani. Semua hal-hal rohani yang ada hubungannya dengan Tuhan, Harun yang harus lakukan. Jadi artinya, kalau mau ketemu sama Tuhan, harus lewat Harun. Harun harus ngerti penting sekali posisi dia. Tapi sepertinya nggak cukup. Dan kembali ini bukan mendiskreditkan atau sedikit menjelekkan wanita, semua itu datang dari Miriam. Di kompornya. Karena kalau mau dipikir ya, Miriam pasti kan punya andil besar loh. Musa kalau bukan gue yang jaga, hanyut loh di sungai ini, gitu kan? Kalau bukan gue yang datang ke putri Fir'aun, udah. Nggak dapat pendidikan Mesir. Jadi sepertinya ya begitulah.
Kan pemimpin cenderung gitu kan. Iya. Wah di masa saya, wah di masa saya ini. Kalau bukan saya, hati-hati itu. Iya. Jadi teman-teman bisa lihat ya di sini ada kecenderungan alami masing-masing kita. Betul. Yang mungkin bisa kebawa tapi malah melemahkan kualitas kepemimpinan kita. Betul sekali. Tadi sebenarnya Pendeta, pas Pendeta cerita tentang Miriam, itu aku agak ketawa sedikit juga. Karena aku ngobrol sama papaku gitu ya. Papa waktu mau punya anak, berdoa anak pertama cewek gitu ya. Akhirnya dapet lah aku gitu kan. Ditanya kenapa Pak? Soalnya kalau anak pertama cewek itu rumah tuh rapih katanya gitu ya. Beres. Orang tua mau pergi lama pulang malam, datang ke rumah ada makanan gitu ya, rumah beres. Tapi kalau biasanya kecenderungannya bukan mendiskreditkan anak pertama cowok ya. Kalau anak pertama cowok yang nggak peduli sama pekerjaan rumah atau suka keluyupan gitu ya, jalan-jalan, nanti mama papanya pulang lah, anaknya nggak ada gitu kan. Tapi mereka duluan. Aku nggak tahu apakah semua begitu ya, tapi itu juga dialami. Gitu. Aku anak pertama di rumah, ya memang begitu, memang begitu. Makanya tadi waktu dikatakan Miriam emang agak bosi anak pertama perempuan itu kan ya. Nah ini bisa kita lihat di sini, mungkin kita bisa relate ya dalam kehidupan, apakah kita anak pertama atau tidak. Tapi sangat wajar sebenarnya tendensi-tendensi seperti itu. Tapi sebetulnya ada satu hal yang mungkin jadi tidak wajar ketika Harun dan Miriam menyerang otoritas kepemimpinan Musa, yang mana Musa ada di posisi itu bukan karena kemauannya, bukan juga karena dukungan mereka berdua. Jadi bukan kampanye politik. Jadi sebenarnya mereka serang bukan Musa, tapi yang memilih Musa. Iya, yang memilih Musa. Otoritas itu datangnya dari Tuhan. Jadi seperti menganggap apa sih lu Musa? Anak bungsu aja. Apanya kau di situ? Apanya kau Musa di situ? Jadi di balik alasan itu sebenarnya mereka serang Tuhan. Kenapa harus? Bahaya. Gitu ya? Itu bahaya, Vi. Sangat-sangat berbahaya. Bukan hanya menyerang Harun sebagai pemimpin rohani, tapi udah bosnya Harun lagi gitu ya. Betul. Makanya Tuhan izinkan mereka tertimpa penyakit yang bagi bangsa Israel, kalau kena penyakit itu, malu dan dikucilkan. Kusta. Ya. Itu dia. Jadi akhirnya Tuhan memberikan pelajaran penting sama mereka bahwa yang kamu serang bukan personally kepada saudara kamu, tapi yang kamu serang aku secara personal. Supaya kamu tahu bahwa pekerjaan ini kudus dan suci dan datangnya daripada aku. Sekarang kamu butuh aku. Karena seseorang yang kena kusta bukan hanya sekedar karena dia melakukan dosa, ya mungkin dosa, tapi dosa kepada Tuhan. Dosa rohani ya. Apa pelajarannya buat kita Pendeta? Misalnya kita merasa sebenarnya kan di tempat kerja atau di gereja normal lah kalau kita merasa saya nggak puas sama cara dia bekerja gitu ya, atau aduh kayaknya masih bisa lebih baik, tapi kok kenapa stopnya di situ gitu ya. Ada kepentingan pribadi misalnya. Kalau kita melihat hal-hal seperti itu, apa yang bisa kita lakukan supaya kita jangan kena kusta rohani juga gitu? Karena kita menyadari bahwa pemimpin-pemimpin yang di dunia ini kan ditempatkan oleh Tuhan gitu ya. Betul. Ada andil Tuhan di situ. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama ya, kita menghormati hak prerogatif dari Tuhan. Ketika dia memilih orang yang dia pilih memang ada di tempat itu. Apapun alasannya. Musa punya banyak kelemahan. Itu sudah pasti. Musa nggak besar di Israel dengan orang Israel. Dia besar di Mesir. Mungkin orang bisa kritik Musa. Wah, kamu nggak kental Ibraninya nih kamu nih. Nggak kental Ibraninya. Kamu cuma 12 tahun di Ibrani dapat apa sih? Orang bisa kritik di sana. Terus apa yang bisa kamu bikin sementara kamu nggak belajar yang namanya ya apalah ya orang Ibrani punya pendidikan ya dibandingkan dengan pendidikan Mesir. Kamu 40 tahun jadi gembala, itu modal yang besar kamu bisa pakai untuk menggembalakan. Jadi mungkin hal-hal yang seperti itu nggak masuk di CV dan kriteria seorang pemimpin di mata dunia. Tapi Tuhan bisa menggunakan CV itu dan pengalaman kerja itu untuk menjadi pemimpin yang berkualifikasi. Dan kembali lagi, karakter bisa jadi lebih penting dari kualifikasi itu. Jadi kita juga yang dipimpin dituntut rendah hati untuk dipimpin oleh orang-orang yang mungkin bagi kita kurang rendah hati nih orang. Jadi rendah hati in both sides gitu ya. Dong, harus. Kalau nggak nanti siapa yang mau dengar? Kalau nggak akan maju-maju perjalanan bangsa Israel. Kita juga nggak akan maju, Vi. Kumpulan kita, komunitas kita, care group kita, apalagi gereja kita, perusahaan tempat kita bekerja nggak akan maju.
kalau tidak ada kerendahan hati. Iya, kalau nggak ada kerendahan hati, nggak ada lagi yang mau kerja, bosnya kerja sendiri, wah, habis bosnya. Atau sebaliknya, Ya. nggak akan bisa maju. Dan kerendahan hati itu datang dari mengakui bahwa Tuhan ada di atas segalanya. Betul. Gitu ya, bahwa saya bertanggung jawab kepada Tuhan. Betul. Dan yang saya lakukan atau reaksi saya terhadap orang tersebut, sikap saya terhadap orang itu juga saya pertanggungjawabkan ke Tuhan. Itu gitu dia, ya. Vi. Jadi kadang kita lebih mudah menghakimi seseorang atas tindakannya, apalagi dia pemimpin kan. Terus kita bikin gerakan-gerakan, apalagi ya dengan ketemu dengan orang yang punya perasaan yang sama, pengalaman yang sama, merasa disakiti juga oleh pemimpin yang sama, akhirnya wah cocok nih, kompak nih, wah kita bikin aliansi lah ya. Oke. Akhirnya kan Harun dan Miriam sama-sama kecewa kan? Nah, bikin aliansi, kita serang lah si Musa. Kalau bisa turunkan Musa, ya entah siapa nanti yang jadi pemimpin, mungkin sambil menunggu pemimpin, kita berdua dulu yang jadi pemimpin. Who knows? Tahu. Ini sensitif juga nih topik ya. Oh, sangat sensitif. Karena di gereja ataupun di dunia profesional ada aja yang bangun-bangun kubu gitu. Tapi kan kita nggak nyebut merek kan. Jadi nggak apa-apa. Oke, itu dari segi kita sebagai orang yang dipimpin yang merasa tidak puas gitu ya. Betul. Kita bisa berendah hati juga. Bagaimana dengan kita yang di posisi pemimpin? Apa yang bisa kita lakukan pendeta dalam kepemimpinan kita, terutama kalau aku lihat Musa, Harun dan juga Miriam, sepertinya mereka kurang sharing ya, kurang ekspresif gitu. Maksudnya kalau susah ya bilang gitu ya, kalau perlu bantuan ya bilang. Betul. Pendeta melihatnya gimana? Sebelum ke sana ya, pada akhirnya tindakan Harun dan Miriam membuat Tuhan meninggalkan mereka. Ada satu frase yang bagus di Bilangan 12 ayat 9. Tuhan pergi meninggalkan Harun dan Miriam. Mereka pemimpin. Sedih. Mereka pemimpin, tapi mereka melihat pemimpin mereka, Musa, ya, dengan semua ketidaksempurnaan yang Musa miliki. Mereka serang otoritas Musa, which is itu menyerang otoritas Tuhan, pemimpin sejati mereka. Itu membuat Tuhan sakit hati. Jadi aku nggak mau bilang jangan serang-serang pemimpin di gereja atau apa. Tindakan kita yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan karena kita melihat pemimpin kita pada akhirnya bisa membuat Tuhan sakit hati dan meninggalkan kita. Mungkin kita sebagai manusia cuma mikir, ya udahlah kalau dia sakit hatinya ya he deserves it gitu ya, karena cara memimpinnya nggak benar gitu. Apalagi kalau gerakan kita sukses, dia turun dari situ, bahagia sekali kita. Kalau bisa kita posting di sosial media bahwa gua yang bikin dia turun. Tapi kita tidak sadar hati yang terluka juga itu bukan hanya hati manusia gitu ya. Itu dia. Hati Tuhan yang sakit. Karena Tuhan rindu persatuan dari semua pemimpin. Kalau enggak nanti bangsa-bangsa yang dipimpin nggak akan pernah bisa merasakan persatuan. Itu dia. Jadi kita melihat teman-teman sikap-sikap dari Musa, Harun dan juga Miriam. Nah, aku mau jawab tadi pertanyaan tadi dengan ilustrasi sebuah film klasik ya, The Godfather. Tua banget tuh mungkin teman-teman tua sekarang banget nggak nonton. Tapi yang menariknya adalah film tua itu jadi nomor 1 ya. Kalau menurut catatan Facebook ini catatan Facebook. Film ini meraih Oscar di tahun 1972 waktu itu dirilis. Ratingnya 9,2. Wah, ngeri banget ini. Di IMDb itu salah satu web movie terbesar di dunia dan itu nomor 1 film ini. Don Vito Corleone. Kelompok The Godfather ini seperti kelompok mafia. Kita bukan bahas ceritanya, tapi ada satu scene dari cerita itu yang menarik untuk dibahas. Ketika dia nggak lagi menjabat, kemudian anaknya, maka anak-anaknya bersih tegang. Sama kayak Miriam, Harun, dan Musa. Karena kekuasaan tadi itu. Karena saudaranya berpikir, nggak becus saudara gue nih memimpin. Terjadi pengkhianatan-pengkhianatan. Sehingga akhirnya konflik terus terjadi. Vi, kalimat yang menarik, Vi. Bahwa the sad things about betrayal is that it never comes from an enemy. Hal yang paling menyedihkan dari pengkhianatan adalah bahwa itu tidak pernah datang dari seorang musuh. Ya kan? Tapi dari seorang teman atau keluarga. Teman, keluarga, sahabat kita sendiri. Sekasur dengan kita, seselimut dengan kita. Kalau di asrama, waduh. Udah sekamar, bajunya udah ganti-gantian, sepatunya juga mungkin udah sering ganti-gantian. Oh iya, pacarnya juga ternyata gantian. Bahaya ini. Ini kayaknya cerita nyata zaman itu ya pendeta ya. Oke.
Sorry, jadi akhirnya Musa mengerti. Bahkan si Godfather mengerti bahwa cerita klasik itu sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu. Bahkan itu dialami sama Musa. Tapi ini yang menarik. Musa nggak reaktif ketika hal itu terjadi. Kalau mungkin di zaman dia masih muda, mungkin dihantam nih Harun sama Musa. Wah, aku nggak tahu ya, membayangkan Musa yang lihat aja ada bangsanya yang diganggu, dibunuh itu orang Mesir. Langsung geram gitu ya. Ya kan? Lihat bangsanya yang marah-marah dipukul itu batu. Jadi Musa mungkin udah geram juga untuk meredam emosinya. Gak cukup apa nih bangsa-bangsa ini yang marah-marah. Sekarang kalian berdua marah-marah. Tapi respons Musa bertolak belakang dengan mungkin apa yang orang dunia pikirkan dan harapkan. Musa justru ditulis oleh Alkitab. Di kitab yang sama kita bilang kan, Musa adalah orang yang paling lembut hatinya di dunia ini. Artinya untuk respons yang buruk atas pengkhianatan dua saudaranya, Musa santai aja. Jadi Musa pemimpin. Aku nggak tahu mau bilang apa ini. Iya benar. Santai aja. Santai aja. Apa ya? Kalau aku mau tarik garis lurus sama film The Godfather gitu ya. Musa pemimpin bukan berarti mafia dia. Oh iya, bukan. Tapi lembut. Oh gini, aku mungkin bisa. Mafia berhati keras, tapi Musa berhati lembut. Tapi dia punya leadership, influence-nya lebih besar dari influence-nya mafia. Pasti. Padahal kita tahu ya mafia tuh sindikatnya jaringannya luas, polisi pun susah mau nangkep ya gitu ya. Kita bisa tahu lah cerita dari mass media yang saat ini beredar kan dengan kasus-kasus mafia. Tapi dari cerita itu kita bisa belajar tadi itu kisah pengkhianatan. Siapa saja bisa mengkhianati kita, Vi. Tapi respons kita terhadap pengkhianatan yang kita terima itu jadi membuat kita jadi pemimpin yang berbeda. Nah, sahabat-sahabat Facebook, kita akan lanjutkan untuk melihat respon-respon pemimpin-pemimpin lain. Ada 3 pemimpin yang tidak terkenal, tapi mereka mencerminkan apa yang Musa, Miriam, dan juga Harun lakukan. Tetaplah di Facebook. Masih di Facebook, what's on your mind, teman-teman? Kalau di pikiranku, aku berpikir gitu ya, apa yang membuat Musa berbeda dari kakak dan abangnya, Miriam dan juga Harun? Kalau dari pendidikan, ya mungkin Musa lebih tinggi karena dia besar di Mesir. Tapi kalau kerohanian, semuanya dari keluarga yang rohani gitu kan ya. Itu mengingatkanku kepada satu buku yang aku baca, judulnya Daring Greatly dari Brené Brown. Dia bilang pemimpin yang sukses itu adalah pemimpin yang vulnerable. Vulnerable itu artinya rentan gitu. Maksudnya tunjukin aja kelemahannya karena memang kita adanya begitu. Tapi dengan menunjukkan kelemahan bukan berarti saya lemah gitu kan ya. Berarti saya mau kita sebagai tim ayo saling bantu supaya kita bisa mencapai goal kita. Dan ternyata pemimpin yang seperti itu lebih sustainable. Mereka lebih panjang karirnya, mereka lebih sehat gitu ya. Dan mereka disukai sama bawahan mereka. Jadi melihat Musa gitu ya pendeta, apa yang membuat dia berbeda? Sepertinya dia lebih terbuka gitu ya, terutama sama Tuhan gitu ya. Kalau dia bilang nggak bisa, dan itu bisa kita lihat waktu di padang gurun kan, waktu Tuhan suruh dia jadi pemimpin, aduh saya begini Tuhan, saya begini. Bukan berarti dia komplain cari alasan gitu ya, tapi emang keadaan saya begini. Gitu. Pendeta melihatnya gimana? Aku nggak yakin Musa nggak qualify untuk jadi seorang pemimpin, karena 40 tahun yang dialami dalam hidupnya di masa awal itu sebelum dia di padang Midian. Apa pelajaran dari seorang pemimpin yang nggak dipelajari sama Musa? Sementara Mesir adalah negara adidaya pada saat itu. Pelajaran pemerintahan apa yang nggak dipelajari sama Musa? He's the next Pharaoh. Dia yang akan jadi Fir'aun nanti di situ. Apa yang nggak dipelajari sama Musa? Teknik berperang. Teknik kudeta atau teknik semua bisa, ya. Ilmu yang apa istilahnya ya, yang putih hitam abu-abu semua dipelajari sama Musa. Aku yakin itu. Aku yakin. Bahkan dia sanggup membungkam orang Mesir itu tanpa diketahui orang ya mungkin. Ya karena mungkin ada CCTV jadi ketahuan jadi kabur dia. Tapi akhirnya Musa menyadari bahwa ada yang kurang dari dalam hidupnya. Ketika panggilan menjadi pemimpin bangsanya itu datang sama dia. Jadi Musa harus menghabiskan 40 tahun lagi dalam hidupnya
untuk belajar menjadi seorang pemimpin yang berbeda dari pemimpin-pemimpin dunia atau bahkan pemimpin Mesir. Sampai-sampai aku baca satu kutipan, aku nggak tahu siapa yang tulis ya, tapi dibilang 40 tahun pertama Musa itu adalah modal awal dia untuk 80 tahun kemudian. Karena kan dia meninggalnya 120-an gitu ya. Jadi 40 tahun yang pertama itu yang bentuk dia untuk jadi pemimpin 80 tahun. Nggak semua orang katanya bisa kayak gitu. Sudah pasti, sudah pasti. 40 tahun. Sudah pasti. Jadi ketika dia masuk di fase 40 tahun kedua, dia jadi gembala. 40 tahun udah cukup tua loh untuk jadi seorang gembala. Tapi aku nggak tahu ya apakah pada waktu itu usia seseorang di usia begitu masih wajar dan normal untuk jadi gembala. Tapi mungkin nggak ada lagi pilihan bagi Musa untuk bekerja selain itu mungkin selama masa pelariannya. Tapi Tuhan bisa gunakan momen-momen itu untuk mendidik Musa jadi pemimpin 80 tahun kemudian. Wow. Makanya nggak heran zaman sekarang yang jadi CEO sekarang itu dulunya biasa-biasa aja pendeta ya. Ada yang tukang hidup beca, susah, ada yang tukang mie, ada tukang ini semua. Tuhan menumpa mereka di masa-masa yang sulit dalam kehidupan mereka. Jadi trust the process. Makanya Musa bilang, Tuhan, who am I? Siapa gua Tuhan? Masih banyak yang lain. Tapi aku nggak tahu ya kalau pemimpin sekarang, aduh siapalah saya. Tapi dalam hati, ya ini gue basa-basi gitu. doang ini. Bilang kayak gitu ya. Akhirnya oh ya udah kalau gitu. Enggak maksud gue. Jadi tetap pilih lah. Itu kan basa-basi biar terlihat rendah hati. Jadi sikap rendah hati itu bukan apa istilahnya. Bukan di bibir saja. Iya, bukan reputasi yang harus dibangun dari hidup seseorang. Tapi itu adalah cerminan diri. Makanya Musa waktu diserang bahkan oleh saudara-saudaranya sendiri, dia punya sikap yang berbeda. Padahal betrayal dari keluarga. Aku nggak pernah baca di Alkitab. Nanti kalau teman-teman pernah baca atau Ivy pernah baca, boleh kasih tahu siapa lagi orang yang lemah lembut yang ditulis di Alkitab selain Musa. 40 tahun. Wah, kita belum usia 40 nih. belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya. Makanya tadi di awal aku tanya, teman-teman lebih suka dipimpin atau memimpin? Karena sebenarnya nggak ada jawaban yang benar dan salah ya pendeta. Betul. Ya. Jadi sekolah informal Musa di Padang Belantara itu membentuk karakternya dari dalam. Karakter, kualifikasi. Banyak orang tua, bahkan aku mungkin takut nanti ya, gagal jadi orang tua, ketika hanya memperhatikan pendidikan untuk mempersiapkan anak-anakku di dunia yang keras dan kejam ini, tapi aku nggak mempersiapkan anak-anakku pendidikan karakter mereka untuk menghadapi dunia yang keras ini dengan mental tadi itu. Ketika dunia mau cari pemimpin yang begini, ada anak Tuhan yang punya pemimpin yang boleh begini. Ini menarik nih, Musa, Harun, dan juga Miriam. Habis ya pendeta ya. Tapi uniknya di buku Tawarik diperlihatkan juga 3 pemimpin biduan. Nah ini kalau teman-teman lihat ya, namanya tuh nggak terkenal gitu ya. Betul. Tapi dari cara mereka memimpin biduan mereka, aku bisa lihat yang Tuhan ajarkan kepada Musa gitu supaya karakternya terbentuk. Pendeta boleh perkenalkan kita kepada 3 orang ini? Memang kurang familiar. 1 Tawarik 6 ayat 33, 39, 44. Ini adalah 3 ayat yang menulis 3 nama orang yang kurang familiar, yang mungkin karena mereka cuma pemimpin musik gitu ya. Namanya Heman, Asaf, dan Etan. Mereka memimpin puji-pujian di rumah Tuhan pada zaman Daud. Pada zaman Daud. Daud memang suka musik. Makanya mungkin dia perhatikan nih elemen yang penting dalam peribadatan sehingga dia pilih pemusik-pemusik yang handal. Jadi ini bukan, aku yakin ya, bukan pemusik yang hanya sembarang ece-ece kayak, oh dia tahu nyanyi, oh dia punya potensi untuk main ini, enggak, aku yakin enggak. Kenapa? Karena pada akhirnya dari kehidupan mereka kita bisa tahu satu apa alasan Daud memilih mereka di tempat itu. Yang kedua, pengalaman spiritual mereka dengan Tuhan yang jadi alasan pertama bagi Daud untuk memilih mereka jadi pemimpin biduan. Makanya di jemaat kita di gereja pun gitu, dan aku lihat dunia profesional juga udah mulai melihat nih di atas dari kualifikasi gitu ya, apakah dia bisa main piano gitu, dicari karakternya gitu kan ya, syarat-syarat jadi diakon dan diakones misalnya kan, nggak harus bisa banyak hal gitu ya, tapi kalau karakternya bisa dipercaya bisa juga. Dan orang-orang yang punya pengalaman iman dengan Tuhan. Karena lagu yang dinyanyikan tanpa pengalaman iman
cuma jadi bait-bait biasa yang diucapkan. Tapi kalau lagu ada pengalaman iman, lagu itu ketika dinyanyikan beda sekali feeling. Ya kan? Ada yang nyanyi, marilah karena mungkin dia nggak punya pengalaman iman bagaimana bersukacita dalam Tuhan. Iya. Tapi kalau dia punya pengalaman iman, bagaimana rasanya bersukacita dalam Tuhan? Lebih powerful lagunya ya. Oke, kita lihat ke Heman, Pendeta. Heman kalau dilihat dari tulisannya dia kebanyakan agak gloomy gitu ya, agak gelap karena penderitaan hidup yang dia highlight. Betul. Tapi sebenarnya apa yang kita lihat? Dia memang menyorot penderitaan hidup, terutama pengalaman-pengalaman hidup pahit yang dialami sama bangsa Israel. Kayak merasa terbuang. Betul. Gitu ya. Jadi dia seperti mewakili bangsa Israel untuk menyerukan kepada Tuhan, Tuhan ini yang kami alami dalam hidup ini. Memang pahit. Dan pemimpin juga harus bisa begitu, Bi. Pemimpin bukan hanya mau enak, nggak mau mendengar teriakan dari umat-umatnya yang berteriak minta tolong. Pemimpin harus bisa mendengar dan menyampaikan kepada Tuhan pergumulan-pergumulan yang dialami sama umat-umatnya. Jadi si Heman di Mazmur 88 dia menjadikan lagu itu dengan ungkapan Tuhan Allah keselamatanku. Siapa lagi sumber keselamatan kita selain Allah di tengah-tengah kehidupan yang berat? Kita udah 2 tahun ngelewatin COVID. Iya. Ternyata bisa dilewati. Kalau bukan Tuhan yang memimpin kita, nggak akan mungkin bisa terjadi itu semua. Kelam COVID itu ya, karena banyak yang duluan beristirahat seperti itu. Tapi di sini aku jadi bisa melihat Musa gitu ya. Kenapa Musa jadi pemimpin bangsa Israel dalam perjalanan mereka di padang gurun, karena 40 tahun dia udah di padang gurun juga duluan gitu kan ya. Jadi dia bisa berbagi empati gitu ya. Yang kamu rasakan saya tahu gitu ya. Jadi percayalah sama saya gitu ya. Yesus pun punya pola yang sama. Ya. Walaupun pergumulan manusia ini berat, tapi apa yang dialami Yesus lebih berat daripada kita. Makanya waktu dia teriak Eli Eli lama sabachthani, dia merasa keterpisahan yang sama kayak kita terpisah dengan orang yang kita kasihi. Tapi keterpisahnya dengan Bapa di surga itu berat. Aku nggak bisa bayangin ya pergumulan apa yang dialami sama Yesus sampai peluhnya itu darah. Berat sekali. Aku jadi ingat ada kakak sepupu jauh. Bulan kemarin ya Januari baru meninggal gitu ya. Jadi waktu dia di saat-saat terakhir lagi sakit, dia baca tulisannya Heman. Dia merasa dikuatkan karena dia tahu ternyata bukan saya doang yang rasanya begini katanya gitu. Dan akhirnya beristirahatnya dalam tenang gitu ya. Dia udah let go gitu. Udah nggak apa-apa sakit kayak gini dia bilang. Memang hanya Tuhan satu-satunya keselamatan kita. Iya. Aku jadi gara-gara hidupnya cerita Lydia Baxter. Nggak tahu dia sakit apa. Iya. Dia tadinya seorang pelayan Tuhan. Iya. Jadi rumahnya dia jadikan tempat pelayanan. Seperti tempat yang kita gunakan ini. Iya. Pokoknya semua orang datang, keluar, terberkati dengan pelayanannya. Tapi kali ini dia yang dilayani sama teman-teman yang biasanya dilayani sama dia. Karena? Di atas tempat pembaringan karena sakit yang nggak tahu sakitnya apa. Iya. Nyebelin ya kalau kita tahu sakit kita kayak batuk kita minum obat batuk. Gitu. Ini nggak tahu sakitnya apa. Oke, jadi dalam kesendirian dan kesulitannya itu dia cuma bisa dihibur dengan satu saja. Yesus tempat penghiburan. Jadi dia tulis lirik lagunya. Lirik lagu itu terus dia bacakan, dia ucapkan, dia nyanyikan. Oleh seorang yang namanya William Haddon, waktu akhirnya Lydia Baxter meninggal, dia dapat lirik kertas dan lirik tadi. Wah, memang ini lirik lagu ini dapat mengubah hidup seseorang. Seperti Tuhan mengubah kehidupan si Lydia Baxter yang tetap teguh hidupnya, firm imannya karena Tuhan mengerti penderitaannya. Kenapa? Karena Tuhan lebih menderita daripada dia. Kalau dari kehidupan yang buruk terus jadi senang, itu kayaknya happy ending gitu ya. Tapi kalau kebalikannya itu beda ya Pendeta ya. Tapi bukankah itu sukacita orang-orang iman yang percaya sama Kristus? Hidup dan mati berharga di mata Tuhan. Makanya lagu itu ditulis Take the names of Jesus with you. Wah, bagus sekali lagi. Itu juga iramanya happy sebenarnya. Ya kan? Iya. Bayangkan gimana bisa bersukacita dalam penderitaan kalau bukan karena Yesus yang bisa buat kita bersukacita. Jadi pemimpin yang berempati seperti Heman dan juga Musa ya. Sepertinya peran Heman kurang besar mungkin dibandingkan pemimpin yang lain. Tapi lihat, walaupun dia hanya pemimpin lagu, tapi sikap dan tulisannya bisa mengubah banyak kehidupan.
Amin. Berikutnya kita mau lihat pendeta. Oke. Ada Asaf. Kalau tadi Heman dia menulis tentang penderitaan hidup, Asaf menulis tentang ketidakadilan hidup, pergumulan, tapi ada pengharapannya juga. Jadi dia nggak negatif-negatif aja gitu. Betul. Dia ada pengharapannya. Pendeta lihatnya gimana? Mazmur 73 yang ditulis oleh Asaf adalah mazmur yang terkenal. Banyak pendeta-pendeta yang mengkhotbahkan Mazmur 73 sambil melihat ketidakadilan hidup di atas dunia ini. Kemudian dibandingkan dengan apa yang ditulis oleh Asaf di Mazmur 73. Tapi ini indahnya nih. Memang dunia ini nggak ada yang adil. Nggak ada yang adil. Karena mungkin ya kita tahu lah dosa yang buat itu jadi nggak adil. Tapi di tengah-tengah ketidakadilan dunia yang kita rasakan ini, ada pengharapan bagi orang-orang yang percaya sama Tuhan. Dan pengharapan itu harus hidup di dalam kehidupan mereka, walaupun mereka setiap hari melihat bukti-bukti ketidakadilan. Jadi harus berbarengan ya, kita melihat ketidakadilan, tapi jangan lepas pengharapan. Ada adik cowok? Ada. Siapa yang lebih merasa nggak adil? Adik cowok atau cewek? Cowok biasanya, anak yang tengah. Kenapa dia rasa nggak adil? Karena dia bukan yang pertama, bukan yang terakhir tapi juga. orang tua tetap berusaha adil kan? Sayang semuanya. Lihat ya, orang tua berusaha adil, tapi kita yang merasa kenapa nggak adil? Kenapa nih kakak gue nih mentang-mentang cewek setahun dibelikan sepatu 2, ya kan? Sementara aku udah 2 tahun nggak beli sepatu baru. Padahal mungkin orang tuanya sudah adil nih, kamu diberikan sepatu yang sedikit lebih mahal tapi kuat. Nah itu kan, dibandingkan dengan sepatu cewek yang kan buat lucu-lucuan lah, harganya mungkin nggak semahal dari sepatu cowok. Tapi kita merasa nggak adil. Jadi pemimpin yang positif kayak siapa tadi namanya Asaf gitu ya, walaupun dia tahu ketidakadilan itu ada, tapi dia tidak mau lepas pengharapan tersebut. Oh pasti, pengharapan itu selalu ada. Dan itu hanya ada di dalam Tuhan. Oke teman-teman, ada satu lagi yang akan kita bahas di 5 menit terakhir dari perjumpaan kita ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Terakhir bersama kami di Facebook, What's on your mind? Teman-teman udah mulai konklusi. Sebenarnya kita agak kesulitan ya, ini mau ngerucutinnya kemana ya pendeta ya. Betul. Tapi kita tidak boleh melupakan pemimpin biduan satu lagi, Ethan. Gitu. Apa spesialnya Ethan di Alkitab? Tetap kita harus bahas dia ya. Jadi dia marah lagi, tersinggung dia. Pemimpin loh yang bahaya. Oke. Ethan mengawali suratnya. Lagu puji-pujian di Mazmur 89 dengan memang memuliakan nama Tuhan. Tapi ada yang ditulis sama Ethan yang membuat pemimpin-pemimpin harusnya tenang ketika mereka memimpin. Ketika dia menyoroti arogansi dari si Rahab situ. Yang mana sebenarnya ini bukan merujuk kepada Rahab yang turut serta, tapi ini merujuk kepada tentara-tentara Fir'aun yang binasa karena kedaulatan Allah yang hebat itu. Jadi pada akhirnya musuh-musuh kita, semua orang yang menyerang kita akan tunduk kepada kedaulatan Allah. Walaupun ya mungkin sepertinya kita nggak bisa bikin apa-apa dengan semua tindakan-tindakan mereka. Makanya Musa memilih untuk diam aja. Udah biarin aja. Karena dia tahu Tuhan akan bertindak. Tuhan yang berdaulat. Jadi Ethan menggemakan seruan yang sama. Pemimpin-pemimpin tenang aja, stay calm. Walaupun banyak tekanan dari sini, yang sini mungkin udah nonjok, yang sana udah nendang, belum lagi teror-teror yang lainnya. Keep calm. Tuhan sedang berencana. Sangat indah pendeta untuk mengakhiri bahwa karakter Musa itu diafirmasi lagi dengan ketiga pemimpin kecil yang aku rasa itulah alasan Ezra mengangkat mereka di Tawarik. Betul sekali. Karena nggak semua sosok gede yang dia ambil, tapi sosok kecil juga. Apa yang mau pendeta tekankan di akhir mengenai otoritas, kekuasaan yang Tuhan berikan kepada kita? Apakah sesuatu hal yang harus ditakuti gitu ya? Atau Tuhan ada maksud tersendiri? Aku nggak mau bosan tekankan pelajaran ini. Kekuasaan, itu kan identik dengan kepemimpinan ya. Itu datang dari kata Latin augere. Yang artinya to make grow, to develop. Jadi kalau aku punya augere, aku harus augere si Ivy, mengembangkan orang supaya gitu ya? Ivy jadi augetos, punya kekuasaan juga yang sama. Nanti Ivy akan punya kemampuan untuk mengaugere orang lain. Kayak discipleship sebenarnya, pemuridan. Jadi aku develop Ivy, Ivy develop yang lainnya, bertumbuh semua.
Tapi yang jadi masalah adalah ketika kita punya, Re, kita bukan mendevelop orang lain, nggak grow orang lain. Menggemukkan diri sendiri aja. Satu, kedua kita tindas orang lain. Jadi kita harus berpikir kembali dengan kursi yang kita duduki sekarang. Jabatan apa yang kita pegang, kekuasaan apa yang Tuhan berikan sama kita. Even yang paling kecil sekalipun, atas diri kita, rumah tangga kita, komunitas kita, gereja, publik, di masyarakat. Jangan sampai karena kekuasaan kita, atau gini deh, atau karena kita pengen banget jadi pemimpin, orang yang berkuasa, we kill someone to get power. Bahaya itu. Ini yang menakutkan. Udah jadi main Tuhan gitu ya. Oke, jadi teman-teman di akhir ini kita akan berdoa sama-sama. Mungkin ada orang-orang muda, teman-teman Facebook yang mengambil tantangan menjadi pemimpin atau sudah ada di posisi pemimpin tapi mau jadi pemimpin yang patuh akan Tuhan gitu. Kita doakan sama-sama, Pendeta. Mari kita berdoa. Tuhan, dengan keterbatasan dan ketidakberdayaan kami menyadari kami manusia yang lemah, punya banyak kelemahan, cacat dosa, kami datang kepadamu. Sucikan kami Tuhan dengan Roh-Mu, agar kami boleh dilayakkan setiap saat untuk menghadap tahta anugerah-Mu yang penuh dengan kasih. Tuhan, pelajaran pada episode kali ini sedikit menegur kami, tapi juga membangun kehidupan kami. Terutama kehidupan anak-anak muda yang Tuhan telah panggil mereka menjadi pemimpin-pemimpin pada saat ini dan di hari yang akan datang. Engkau tahu Tuhan, begitu banyak tantangan-tantangan, bahkan situasi yang dilematis yang dia alami atau dihadapi oleh semua teman-teman kami. Kami butuh petunjuk dari Tuhan. Kami butuh hikmat sorgawi. Seperti Engkau membentuk Musa, maka Engkau akan membentuk semua sahabat-sahabat Facebook. Jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, yang sanggup menggaungkan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka, pemimpin yang rendah hati. Kami yakin dan percaya kalau roh dan semangat ini dimiliki oleh semua teman-teman kami, Tuhan, Kau akan melihat dunia ini akan diubahkan. Kau akan melihat bukan hanya spirit kebangunan rohani, tapi dunia ini akan penuh dengan berkat oleh karena kasih Kristus nyata dalam kehidupan umat-umat-Mu. Pertemukan kami kembali di episode yang selanjutnya Tuhan, untuk menikmati berkat-berkat rohani yang akan terus menjadi pedoman dalam kehidupan kami, sambil kami hidup di atas dunia ini dan menantikan Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan untuk waktu indah belajar bersama dengan Ivy dan semua teman-teman Facebook. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami persembahkan doa ini. Haleluya. Amin. Thank you Pendeta Didi untuk episode kali ini. Dan teman-teman tetap follow Facebook di sosial media, apakah itu di Facebook atau di YouTube dan juga Instagram. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Kita akan membahas tokoh-tokoh Alkitab lainnya yang akan memberi kita inspirasi untuk mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Amin. Sampai ketemu lagi. Tuhan berkati kita semua.